Oke, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sesi ketiga ini teman-teman kita akan membahas tentang kamera digital ya. Di sesi sebelumnya kita membahas kamera analog dan di mana sistem kerja kamera digital, macam-macam kamera digital, sensor yang digunakan di kamera digital, dan ukuran-ukuran sensor yang ada di kamera digital itu seperti apa. Nah, ini akan kita jelaskan di sesi ketiga. Baik, untuk sistem kerja kamera digital sendiri teman-teman, untuk secara gambaran besarnya itu hampir sama dengan kamera analog kayak gitu ya. Jadi ketika kita ingin melihat objek, ya nanti dipantulkan lewat mirror, dan dari mirror dipantulkan ke prism, dari prism akan dilewatkan ke viewfinder. Ketika kita menekan tombolnya, kita akan melihat beberapa detik di viewfinder itu akan gelap. Karena apa? Karena ditutup. Jadi mirrornya itu akan naik dan cahaya akan masuk ke sensor. Nah, kalau analog tadi masuknya di film, kalau di kamera digital masuknya di sensor. Nah, teman-teman juga lihat ilustrasi yang di sebelah kiri. Nah, ini adalah proses ya, proses dari ketika cahaya masuk di sebuah sensor kayak gitu. Ada beberapa bagian kayak gitu sampai menghasilkan sebuah gambar kayak gitu. Jadi ada layer-layer atau part-part yang mana itu membentuk sebuah gambar kayak gitu ya. Ada bagian ataupun part yang mana itu untuk mendeteksi RGB kayak gitu ya, pixel-pixel RGB, dan selanjutnya dikonversi selanjutnya menjadi sebuah gambar kayak gitu. Nah, ini adalah proses dari sistem kerja kamera digital. Nah, itu yang membedakan antara kamera analog dan kamera digital. Nah, apa saja sih macam-macam kamera digital? Nah, ini ada compact digital, ini adalah perkembangan dari kamera saku, teman-teman. Terus smartphone, prosumer, DSLR, mirrorless, dan DSLR medium format. Nah, macam-macam kamera digital ini adalah perkembangan dari yang pasti perkembangan dari kamera sebelumnya, kayak gitu ya, kamera-kamera sebelumnya. Dan di kamera digital ini sekarang ya, di era sekarang sangat memanjakan kita untuk mengabadikan sebuah momen kayak gitu ya. Dulunya kita mengabadikan sebuah momen ya harus menggunakan kamera SLR ataupun DSLR atau kompak digital minimal gitu. Nah, sekarang kita bisa menggunakan smartphone kayak gitu ya, menggunakan smartphone lebih praktis lagi dibandingkan kompak digital gitu ya, di mana smartphone kita udah lebih istilahnya praktis, tinggal foto posting, tinggal foto posting. Kalau menggunakan DSLR, compact digital dan lain sebagainya, kita harus mengubah dulu, memindah dulu dari SD card ke laptop, dari laptop dipindahkan ke HP ataupun smartphone. Tapi juga di perkembangan sekarang juga ada beberapa mirrorless DSLR itu sudah bisa terintegrasi, teman-teman, bisa terintegrasi transfer datanya kayak gitu. Nah, ini adalah keunggulan dari kamera digital. Jadi kepraktisan dari kamera digital ini sangat-sangat memanjakan kayak gitu. Nah, apakah hasilnya juga memanjakan untuk kita, dan hasilnya juga apakah lebih bagus dari kamera analog? Nah, kita akan coba lihat, teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang kamera compact digital, teman-teman. Di mana compact digital ini adalah perkembangan dari kamera saku ya, yang ada di kamera analog kayak gitu. Ya, intinya ya tadi, ini sudah tidak menggunakan film dan sekedar menggunakan memori kayak gitu untuk media penyimpanannya. Dan untuk kamera compact digital ini, teman-teman, juga nanti yang membedakan dari compact digital satu dengan yang lain adalah optical zoom-nya. Biasanya bisa zoom sampai sedetail mungkin kayak gitu. Terus ada pun juga di compact digital ini ada mode exposure manual. Jadi kita juga bisa mengatur exposure ya. Terus ada beberapa part juga di compact digital ini udah ada format RAW. Nah, format RAW ini media penyimpanan untuk sebuah gambar. Ada RAW, ada JPEG. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terus yang pastinya
di kamera ini tadi menekankan kepraktisan kayak gitu ya. Untuk keseluruhan kamera dia memiliki sensor yang kecil kayak gitu. Terus selanjutnya smartphone. Nah, smartphone ini sangat-sangat praktis, hampir sama dengan compact digital, tapi dalam perkembangannya juga sangat maju. Kalau di compact digital tadi kita hanya bisa mengubah exposure-nya ya. Kalau di smartphone di generasi sekarang itu sangat memanjakan kayak gitu ya. Kita bisa mengatur secara otomatis dan kita juga bisa mengatur secara manual kayak gitu ya. Baik dari ISO, aperture. Nah, itu kita bisa mengatur kayak gitu ya, bisa mengatur secara manual kayak gitu. Dan juga di kamera smartphone ini pun juga sudah banyak versinya. Ya, ada yang jenis smartphone yang memiliki 4 kamera dengan jenis kamera yang berbeda, dan hasil kamera yang dihasilkan juga hasil gambar yang dihasilkan juga berbeda kayak gitu. Nah, ini smartphone yang sangat-sangat praktis untuk era saat ini kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada kamera prosumer. Nah, kamera prosumer ini sedikit naik grade ya dibanding kamera compact, di mana kamera prosumer ini disebut juga dengan kamera bridge kamera kayak gitu ya. Nah, terus untuk bentuknya itu hampir sama dengan DSLR ya, tapi lebih kecil dan lebih besar dari compact kayak gitu. Nah, di sini juga kita hanya bisa mengatur zoom, tapi juga kita bisa mengatur kayak ISO, ISO, aperture ini kita bisa mengatur kayak gitu. Biasanya untuk zoom pun juga panjang dari lensanya tidak bisa dibilang sangat panjang, tapi panjang lah, seperti itu. Tergantung zoomingnya itu berapa kali kayak gitu. Yang pastinya lebih ngezoom dibanding kamera compact digital kayak gitu. Nah, seperti itu untuk kamera prosumer, jadi bisa disetting kayak gitu. Beda dengan kamera compact kayak gitu. Terus selanjutnya kamera DSLR, digital single lens reflex. Nah, ini perkembangan dari SLR kayak gitu ya. Dan ini yang sangat-sangat umum yang ada di pasaran ataupun digunakan ya di SLR ini. Nah, kalau di prosumer tadi lensa itu tidak bisa diubah, teman-teman. Kalau di DSLR itu lensa itu bisa diganti kayak gitu. Nah, di kamera DSLR ini kalau misalkan di Canon, Nikon itu ada beberapa seri, teman-teman. Nah, semakin kecil serinya itu semakin mahal biasanya kayak gitu. Nah, terus jenis kamera itu pun juga berbeda. Kalau misalkan digit 4, digit 3 ataupun digit 2 itu biasanya masih menggunakan APCS. Jadi format sensornya itu APCS atau crop kayak gitu ya, crop. Tapi ada juga yang menggunakan sensor full frame. Nah, itu nanti akan kita bahas di ukuran sensor digital kayak gitu. Tapi di DSLR ini ada 2 jenis kayak itu, crop dan full frame kayak gitu. Nah, penggunaan lensa itu tadi bisa diganti-ganti, tetapi tidak semua juga semua cocok kayak gitu. Biasanya ada tanda-tandanya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini itu ada tanda putih, nah itu biasanya untuk lensa-lensa yang standar kayak gitu ya. Biasanya juga di bagian bodi lensa itu ada tanda, ada yang titiknya itu warnanya merah dan ada kotak putih. Nah, itu berarti di bodi kamera DSLR tersebut itu ada 2 jenis lensa yang bisa digunakan. Nah, itu biasanya jenis-jenis crop, kamera-kamera crop ataupun kamera jenis APCS kayak gitu. Bisa menggunakan 2 jenis lensa. Tapi kalau full frame biasanya ditandai dengan bodi di ring kamera ini titik warna merah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada warna lensa yang standar dia tidak bisa dipasang kayak gitu. Jadi beda jenis kamera itu belum tentu sama untuk penggunaan lensanya kayak gitu. Nah, kalau untuk berkaitan dengan berat ya lumayan berat untuk penggunaan kamera DSLR kayak gitu. Tetapi mode dari fitur-fiturnya banyak sekali yang bisa
digunakan kayak gitu. Dan ini kita bisa mengatur secara manual. Terus selanjutnya ada kamera mirrorless. Nah, ini yang lagi ngetren juga di generasi saat ini, di mana untuk fitur-fiturnya hampir sama dengan DSLR ya, tetapi untuk ukurannya lebih relatif kecil kayak gitu ya, lebih simple, hampir kayak hampir kayak kamera compact, tetapi agak besar sedikit lah kamera compact. Dan untuk pengaturannya itu manual sama kayak DSLR, jadi ada mode manual ataupun otomatis itu ada semua seperti DSLR kayak gitu. Dimana juga sama ada otomatis sama manual kayak gitu. Dan lensanya pun juga bisa diganti-ganti. Nah, diganti-gantinya juga sama seperti DSLR, di mana itu tergantung jenis kameranya. Itu cocok tidak dengan jenis kamera tersebut lensanya. Nah, untuk hasilnya itu tidak jauh beda dengan DSLR kayak gitu. Nah, tergantung megapikselnya yang diberikan oleh setiap kamera. Terus jenis dari bodi kameranya, apakah itu full frame ataupun crop, karena itu yang akan membedakan dari hasil gambar yang akan kita hasilkan. Terus untuk media penyimpanan kamera digital, nah di sini ada dua sensor teman-teman yang digunakan ya, tetapi ada satu sensor yang sudah digunakan di berbagai kamera, di mana ada CCD. Ini adalah salah satu sensor yang mungkin dalam perkembangannya ataupun sampai sekarang ada beberapa part yang menggunakan sensor CCD. Tetapi untuk yang sekarang kebanyakan sudah menggunakan CMOS atau complementary metal oxide semiconductor kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu kamera teman-teman itu menggunakan CMOS atau CCD, teman-teman bisa lihat cek deskripsi dari kamera tersebut. Dia menggunakan sensor CMOS ataupun CCD untuk sensornya, untuk sebagai media penyimpanannya. Nah, dari kedua media penyimpanan ini ya, kedua chip ini tuh intinya mengkonversi cahaya, di mana cahaya akan menjadi elektron kayak gitu ya, yang seperti yang tadi yang di animasi awal tadi, gimana prosesnya itu. Jadi dari cahaya menjadi elektron-elektron. Terus dari elektron-elektron itu nanti ada proses kayak identifikasi RGB dan sebagainya. Itu akan menjadi sebuah gambar-gambar digital kayak gitu. Nah, itu adalah prosesnya dari CMOS dan CCD kayak gitu. Nah, apa sih perbedaan antara CCD dan CMOS? Ada beberapa keunggulan dan kekurangan di kedua sensor ini kayak gitu. Kalau misalkan CCD itu mengambil istilahnya hasil gambar itu yang diberikan berkualitas tinggi, detail kayak gitu ya. Noise-nya rendah kayak gitu. Tetapi untuk konsumsi baterai itu sangat besar kayak gitu. Berbeda dengan CMOS. Nah, kalau misalkan CMOS dia menghemat daya, tetapi noise yang dihasilkan itu lebih banyak dibanding CCD. Nah, ini adalah ya kekurangan dan kelebihan di masing-masing CCD yang pastinya itu akan berdampak pada hasil gambar teman-teman kayak gitu. Yang pasti teman-teman bisa lihat nantinya ketika teman-teman ingin membeli ataupun teman-teman udah punya kamera, dilihat sensor yang digunakan ini CCD atau CMOS kayak gitu. Terus ukuran sensor digital, kamera digital teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ukuran sensor itu berbeda ya, dari yang medium format sampai yang smartphone kayak gitu. Yang pastinya perbedaan ukuran sensor ini juga akan berpengaruh kepada hasil gambar yang akan teman-teman hasilkan kayak gitu. Sesuai dengan ukuran sensor yang pada smartphone tersebut kayak gitu. Jadi kalau apa perbedaan kamera HP dan kamera full frame ataupun kamera DSLR? Ya sensornya yang berbeda.